Kamu pikir kamu memegang kendali. Kamu pikir kamu menguasai segalanya. Tetapi jawabannya adalah, tidak. Dosa tidak pernah menunjukkan berapa harga yang harus kamu bayar, sampai semuanya sudah terlambat. Pertobatanmu harus lebih besar daripada kedaginganmu, lebih besar daripada dosa, lebih besar daripada godaan, lebih besar daripada ketidaknyamananmu. Rasakan jijik terhadap dosa, rasakan kebencian terhadap dosa. Hanya ketika kamu merasakan pahitnya keputusanmu sendiri, barulah kamu akan memahami betapa manisnya, tidak, dari Tuhan. Jangan fokus untuk tidak berbuat dosa. Fokuslah untuk semakin mendekat kepada Tuhan, dan keinginan untuk berdosa akan lenyap. Ini bukan tentang memotong dosa. Ini tentang mengasihi Yesus sedemikian rupa sehingga keinginan untuk berdosa tidak lagi ada. Aku tahu Yesus Kristus itu nyata karena aku tahu perbedaan antara diriku bersama Dia dan diriku tanpa Dia. Percaya kepada Yesus Kristus tetapi tidak menaatinya sama seperti yang dilakukan oleh iblis. Jangan jadikan Yesus sebagai obat yang kamu pakai hanya saat dibutuhkan, tetapi jadikan Dia sebagai roti harian yang kamu perlukan untuk bertahan hidup. Mengapa mencari pengakuan dari dunia yang sama yang menyalibkan Yesus Kristus, manusia yang sempurna? Sebagian orang menemukan Tuhan di dasar jurang dosanya, yang lain kehilangannya di atas tahta berkat-berkat mereka. Jangan menjauh dari Tuhan karena kamu berdosa, tetaplah bersamanya sampai kamu mengalahkan dosa itu. Apa gunanya berseru kepada Tuhan di saat putus asa, tetapi di saat kenikmatan menyerahkan jiwamu kepada iblis? Mengapa kamu tidak mencari Tuhan alih-alih mencari pelarian dalam kecanduan ketika semuanya menjadi sulit? Ketika kamu tidak lagi takut untuk ditertawakan, kamu mencabut senjata terbesar dari musuhmu. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, jika kamu tidak bisa mengalahkan hawa nafsu, kamu masih lemah. Tuhan dapat menyelamatkan orang berdosa yang sesungguhnya dirimu, tetapi Dia tidak dapat menyelamatkan orang suci yang kamu pura-purakan. Jika kamu tidak mengasihi dirimu sendiri, kamu akan selalu mengejar orang-orang yang juga tidak mengasihimu. Jadilah begitu baik sehingga kebaikanmu membuat orang lain melupakan betapa jahatnya seseorang terhadap mereka. Tinggalkan segala kepahitan, kebencian, dan amarah. Hindari berteriak, menghina, dan berbuat jahat. Sebaliknya, jadilah baik dan penuh perhatian satu sama lain. Dan ampunilah orang lain, sebagaimana Allah, melalui Kristus, telah mengampuni kamu. Neraka adalah hidup dengan mengetahui bahwa kamu bisa menjadi lebih, tetapi memilih untuk menjadi kurang. Kematianmu lebih pasti daripada pernikahanmu. Jadi, alih-alih mencari belahan jiwamu, mulailah menyalipkan sifat kemanusiaanmu dan memurnikan jiwamu. Usahamu bukanlah agar mulutmu berbicara tentang Yesus, tetapi agar hatimu sepenuhnya menjadi miliknya. Renungkanlah, kekhawatiran tidak menghilangkan masalah esok hari. Kekhawatiran hanya menghilangkan damai sejahtera hari ini. Tuhan memiliki tujuan bagi kita bahkan di hari-hari yang paling buruk. Injil juga berbicara tentang ketekunan dan bertahan. Jangan pernah kehilangan harapan. Ketika kamu merasa semuanya telah berakhir, Tuhan akan membuka jalan baru bagimu. Perintah yang terutama dan yang pertama adalah, kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua, yang serupa dengan itu, adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.